Kang Bro, Suzuki secara resmi meluncurkan tim terbaru dari Suzuki MotoGP X-Star 2021. Kita akan lihat secara detail seperti apa karena ada yang berbeda di sana, Cak. Kita akan bedah setelah ini, oke? The calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Matur nuwun sekali lagi support sampean kepada Iwan Benaran yang luar biasa. Jadi Kang Mas, Ibe akan share ke sampean mengenai livery terbaru dari MotoGP Suzuki X-Star yang sudah dirilis kemarin 2 hari yang lalu mungkin, Cak ya. Ini adalah sebuah motor yang diharapkan akan mampu tetap mempertahankan titel juara dunia di tangan Suzuki. Sampai tahu kan Joan Mir berhasil menjadi World Championship mengalahkan Yamaha, Honda, Ducati, Aprilia, KTM, dan ini sebuah langkah luar biasa. Walau sekali lagi, Cak, unfortunately bosone ya sangat disayangkan sekali di saat Suzuki luar biasa seperti ini malah ditinggalkan oleh David Brivio. Dan sampean tahu kan, David Brivio ini adalah salah satu manajer dari MotoGP Suzuki yang memang luar biasa. Sampean tahu, berkat dia juga segala manajemen dalam internal MotoGP Suzuki begitu solid, luar biasa. Kita tahu bagaimana mereka mampu mengalahkan para pabrikan besar ini tidak gampang. Dan kita tahu juga bahwa David Brivio adalah salah satu sosok yang juga sangat berpengalaman di MotoGP. Berkat Brivio juga yang mengantarkan Yamaha meraih juara dunia berkali-kali di MotoGP pada saat Valentino Rossi gabung pertama kali. Dan juga David Brivio adalah salah satu sosok yang disebut oleh Rossi berkali-kali di buku biografinya berkat David Brivio yang sudah approach ke Valentino Rossi dari Honda supaya gabung ke Yamaha. Bersama dengan David Brivio, Yamaha berhasil menjadi juara dunia berkali-kali mengalahkan Honda sebelum Nicky Hayden berhasil merebut juara dunia dari Yamaha. Namun apapun itu bisa kita pastikan bahwa Brivio adalah salah satu orang yang luar biasa, Cak. Salah satu sosok manajer MotoGP yang pengalamannya wis to, Cak, wis gendeng tenan pokoknya. Kalau sampean ngubuk-ngubuk mengenai Brivio, nih profilnya memang orang ini top jos gandos tenan. Namun sayang sekali lagi Suzuki ditinggalkan oleh Brivio di tahun 2021 ini di saat mereka berhasil meraih juara dunia di tahun 2020. Jadi kita akan kehilangan sosok Brivio, dan ini juga dikatakan oleh Shinichi Sahara, manajer project daripada MotoGP Suzuki, bahwa mereka seperti kehilangan sosok yang begitu luar biasa. Katanya si Shinichi Sahara nih, Brivio ini sudah seperti part of him, jadi seperti bagian dari dirinya. Jadi mereka sering diskusi mengenai MotoGP, bagaimana untuk mengembangkan GSX RR supaya lebih tajam. Shinichi Sahara juga mengatakan bahwa sosok dari Brivio ini banyak memberikan masukan supaya meracik sebuah tim yang luar biasa, dan terbukti di tahun 2020 Suzuki berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2020. Namun tahun 2021 akan lain ceritanya, Cak. Jadi sampai tahu kan bahwa di tahun 2021 ini David Brivio sudah hengkang menuju ke F1 meninggalkan MotoGP Suzuki. Dan kita tahu juga bahwa ternyata ada perubahan, Cak. Jadi kita tahu ada perubahan sedikit rasa pesimis di Suzuki, khususnya untuk membentuk tim satelit. Sebagai informasi sampean bahwa Brivio ini adalah satu-satunya orang yang sangat kekeh ingin membentuk tim satelit dari Suzuki. Alasannya apa, Cak? Dengan hanya 2 motor, menurut dari Brivio akan sangat sulit mendapatkan data yang banyak. Semakin banyak motor turun, maka akan banyak data atau kompilasi data yang bisa diracik oleh mereka kemudian dikembangkan untuk motor berikutnya. Inilah yang mendasari Brivio kenapa doi berusaha keras supaya setidaknya Suzuki akan mengeluarkan 4 motor di tahun 2022. Namun sayang ya, jadi sekali lagi sayang, ternyata wacana tim satelit ini sepertinya akan buyar kembali karena Brivio sudah hengkang dari MotoGP. Dan menurut dari John Mir, ini, Cak, bocorannya John Mir ini, jadi sepertinya dengan hilangnya Brivio ini akan membuat progres atau cita-cita Suzuki untuk membentuk tim satelit akan buyar. Karena sekali lagi, menurut informasi atau menurut sounding dari John Mir, sepertinya pertama adalah masalah budget. Masalah budget, Cak. Jadi masalah duit, Cak. Masalah duit. Ya nggak tau lah, ini kan masih
masih katanya John Mir. Belum ada official dari Suzuki untuk mengatakan bahwa mereka nggak akan membentuk tim satelit. Jadi hanya kata-kata John Mir yang dirilis atau dilansir oleh Speedweek. Jadi Cak, officially per 2 hari yang lalu, menyambut musim 2021, Suzuki MotoGP X-Star resmi meluncurkan generasi terbaru Suzuki GSX-R R 2021. Secara basic, yang pasti ada 2 poin yang sedang dikerjakan oleh Suzuki untuk generasi terbaru ini. Yang pertama adalah konsistensi. Menurut Suzuki, mereka akan berusaha memperbaiki konsistensi dari motor sendiri. Itu yang pertama. Karena kita tahu kan di Valencia kemarin sempat ngedrop juga. Terus yang kedua, sampai tahu juga bahwa kemampuan dari Suzuki adalah mengenai frame-nya. Jadi frame-nya itu saat ini super balance, adalah frame yang super stabil. Jadi kita katakan bahwa Yamaha pun saat ini levelnya sedikit di bawah daripada Suzuki untuk kestabilan frame. Jadi itu tetap dipertahankan, namun Suzuki fokus pada sisi power. Jadi kita tahu bahwa kelemahan dari inline ya, inline 4 ya. Jadi ya pasti mesin punya strength and weakness point. Dan untuk inline 4 ini memang weakness-nya secara tradisional selalu pada powernya, top speed power. Itu yang menjadi problem dari Suzuki ataupun Yamaha. Jadi problem dari Suzuki dan Yamaha adalah powernya, karena inline 4 ini memang jika dibandingkan dengan V4 beda, Cak. Jadi kalau V4 lebih meledak-ledak dan biasanya secara top speednya, jadi top speed dari motornya lebih tinggi, namun kelebihan dari inline 4 adalah smooth. Itu yang menjadi kekuatan dari Suzuki dan Yamaha. Jadi kalau kita bedah, kelebihan dari inline itu adalah halus mesinnya, power delivery-nya sangat halus, sehingga membuat pertama, motor keluar tikungan lebih stabil, dan yang kedua bisa mengirit daripada pemakaian ban. Itu yang penting, karena ya percuma Cak sampean balap kok wenceng terus mari ngono belakangnya ban goyang dompres lah, itu nggak bisa digas motornya kan percuma. Jadi kestabilan motor ini, konsistensi ban ini akan tetap dipertahankan oleh Suzuki, dan inilah target mereka untuk musim 2021. Power ditingkatkan, kemudian tetap konsisten, dan yang ketiga yang pasti adalah ya kita tahu bahwa mereka akan berusaha keras secara mental tetap dipertahankan. Karena gini Cak, meraih itu lebih gampang ketimbang mempertahankan, itu pasti. Jadi secara mental pun John Mir sekarang sudah ada pressure tersendiri. Itulah yang saat ini IB tangkap dari tim Suzuki. Kita kembali kepada livery terbaru. Jadi di luar pada itu, secara resmi Suzuki sudah meluncurkan generasi terbaru dengan livery yang masih terpertahankan seperti sebelumnya. Jadi kalau sampai bedah Cak, livery terbaru Suzuki ini tetap sama sih, kombinasi antara biru dan silver. Jadi saya perhatikan di sini, sama lihat gambarnya. Jadi birunya masih tetap dipertahankan, biru khas Suzuki. Kemudian di bagian sampingnya di situ sama dengan melihat warna silver dan tetap diteruskan hingga ke belakang. Ibe harus katakan bahwa untuk livery dari semua MotoGP saat ini mungkin yang paling disuka ya ini adalah yang Suzuki, karena lebih elegan iya, lebih keren iya, minimalis lah bosonya. Di sana sama kalian melihat juga di bagian fendernya, fender depannya dilabur warna hitam. Kemudian juga ada perbedaan dibandingkan dengan generasi 2020 adalah logo Suzuki di tangki. Logo Suzuki di tangki ini hilang Cak, jadi dibuang dan digantikan tulisan Suzuki warna putih. Bisa lihat di sini. Kemudian juga di bagian atasnya yang pasti ya. Jadi ya alhamdulillah ya sekali lagi buat tim Suzuki, karena mereka sekarang disupport oleh Monster Energy. Jadi Monster Energy ini akan mensupport Suzuki untuk mengembangkan atau menjadi sponsor yang cukup besar di Suzuki di tahun ini. Monster Energy ini nongol di atas bagian fairingnya, di bagian atas ini. Jadi bagian dekat visor itu warna black untuk backgroundnya ya, jadi hitam Cak, backgroundnya hitam total. Kemudian seperti biasa Monster warna putih, Energy warna hijau, dan juga cakarnya itu warna hijau Cak. Jadi minimalis di bagian fairing depan. Lalu di bagian bawah, nah jadi ternyata tidak sama dengan Yamaha di mana posisi dari Monster Energy logo itu di bagian samping dengan ukuran cukup besar. Namun untuk yang Suzuki ternyata minimalis di bagian bawah. Jadi backgroundnya sama hitam, dihitamin, lalu di sana ada cakar dan warna hijau seperti biasa, kemudian Monster warna putih dan Energy warnanya hijau. Lalu untuk tulisan Motul itu berada di swing arm, dan juga kita lihat juga di bagian sekali lagi di fender juga ada. Untuk yang Monster Energy itu ada di bagian depannya, di fender juga ada Cak. Sama bisa lihat di sini bagian fender ya, depan, kemudian di bagian atasnya. Lalu bagian maksudnya dekat visor, kemudian di bagian bawah undercoil. Dan ada juga di sini ada Taichi, ternyata menjadi sponsor juga untuk tim Suzuki. Taichi, kemudian ada Michelin itu pasti yang jelas ya, kemudian X-Star biasa. Dan sekali lagi kita tidak menemukan adanya tulisan nyalakan nyali di sini. Memang di tahun kemarin pun juga nggak ada Cak, hanya di wear pack. Namun di tahun 2021 ini totally benar-benar hilang untuk nyalakan nyali, tidak ada di sana. Jadi benar-benar hilang. Itu adalah generasi terbaru dari Suzuki Monster Energy sekali lagi. Dan juga untuk John Mir ternyata juga memiliki font baru. Jadi ada tulisan
Mir ya, MR, kemudian di tengahnya angka 1. Jadi I-nya diganti angka 1. Jadi ini adalah penegas kepada John Mir bahwa dia adalah sang juara dunia di tahun 2020 ini. Dan Suzuki berharap mereka mampu mempertahankan performa dan juga prestasi ini, Cak. Lalu untuk bagian pelek-peleknya, seperti biasa ada warna hijau di bagian rimnya. Jadi warna hijau seperti pemanis, itu di bagian rim daripada peleknya. Lalu di bagian hager belakang, biasa, Cak, ada DID ya sebagai ininya, rantainya menggunakan DID kan, seperti sampean tahu. NGK, businya, kemudian beta. Ya, jadi ini yang kita lihat, dan juga Akrapovic untuk bagian swing armnya juga nempel itu biasa, Cak, knalpotnya memang menggunakan Akrapovic ya. Inilah Suzuki GSX R 2021 yang akan digunakan oleh tim Suzuki untuk berlaga di tahun ini. Gambarnya seperti ini. Kita berharap di tahun ini Suzuki tetap tampil greget, karena kita tahu, Cak, bahwa Yamaha targetnya adalah merebut juara dunia dari tangan Suzuki. Jadi ingat, Cak, Yamaha itu tidak akan tenang, karena kita tahu kesempatan mereka tanpa Marc Marquez cukup besar untuk menjadi juara dunia, dan ini adalah chance atau kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Mengingat Marc Marquez masih belum jelas kapan dia harus balik, mengingat sekali lagi cedera yang dialami di tulangnya, Cak, di tulang ini humerusnya itu masih puyeng, Cak. Walaupun kata dokter kemajuannya juga cukup pesat, karena kemarin kan ditemukan ada infeksi dalam tulangnya, dan mereka sudah mendapatkan treatment dari dokter supaya infeksinya hilang, dan juga operasi yang ketiga yang dilakukan oleh Marc Marquez. Tapi hingga detik ini belum ada konfirmasi kapan Marc Marquez akan turun di MotoGP. Jadi ini kesempatan buat Yamaha dan juga tantangan buat Suzuki. Sekilas informasi, sekilas berita dari MotoGP, supaya sampean tidak ketinggalan sedikit pun mengenai berita ini ya. Jadi ngono wae Kang Mas, sekali lagi kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat mau tuh, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gondes.